Pernah kepikiran nggak sih, kalau apa yang kita pikirin setiap hari itu, ya itu yang jadi kenyataan kita? Intinya, pikiran kita itu akan selalu mencari dan menemukan apa yang kita kasih makan ke dia. Nah, ide inilah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Kutipan dari Buddha ini benar-benar jadi pondasi dari semua pembahasan kita. Ini menegaskan kalau realitas kita itu sebenarnya nggak sepenuhnya datang dari luar loh. Justru, semuanya itu berawal dan dibentuk dari dalam pikiran kita sendiri. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pertanyaan ini mengubah konsep yang tadi kedengarannya abstrak jadi sesuatu yang sangat personal. Coba deh renungkan sejenak. Setiap hari, apa sih yang sebenarnya lagi Anda tanam di dalam pikiran Anda? Biar gampang, coba deh kita pakai sebuah perumpamaan yang keren banget. Anggap aja, pikiran Anda itu kayak sebuah taman yang subur. Nah, setiap pikiran yang kita punya, itu adalah benih. Kalau kita siram terus, kita rawat, ya dia bakal tumbuh jadi kenyataan kita. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Jelas banget kan? Di satu sisi, kalau kita rajin menanam benih welas asih dan kesabaran, buah yang kita petik ya kedamaian dan pengertian. Tapi sebaliknya, kalau yang kita tanam itu benih kemarahan, benih iri hati, ya jangan heran kalau hasilnya penderitaan dan kecemasan. Pilihannya, ya ada di tangan kita. Oke, kalau pikiran kita itu taman, terus gimana dong cara ngerawatnya? Langkah pertamanya adalah dengan sadar memilih apa yang kita izinkan masuk. Anggap aja kita lagi ngatur asupan mental kita, kayak kita milih makanan sehat buat tubuh. Ada 3 langkah praktis di sini. Pertama, sadari dulu pikiran apa aja yang sering muncul. Cukup amati aja, nggak usah dihakimi atau merasa bersalah. Kedua, jaga indera kita. Pilih tontonan, bacaan, atau obrolan yang positif. Dan ketiga, ini nih yang paling tricky tapi juga paling powerful, sadari pas kita lagi jalan pakai mode autopilot dan berani buat stop. Dan di sini kita bisa lihat bedanya, jauh banget kan? Reaksi otomatis itu biasanya cuma ngulang kebiasaan lama atau rasa takut, dan ujung-ujungnya cuma bikin runyam dan nyesel. Sebaliknya, respons yang sadar, yang lahir dari kesadaran penuh di saat ini, justru membawa kita ke kedamaian dan kejelasan. Jadi, poin pentingnya ini, setiap kali kita berhasil sadar dan stop pola pikir otomatis itu adalah sebuah kemenangan kecil. Ini adalah cara kita merebut kembali kendali atas taman pikiran kita, sedikit demi sedikit, satu persatu. Oke, kita udah belajar mengontrol apa yang masuk ke pikiran kita. Sekarang, kita naik level. Kita akan belajar gimana caranya mengubah cara kita melihat berbagai kejadian dalam hidup. Intinya, ini soal membingkai ulang realitas kita. Ini adalah perubahan cara pandang yang luar biasa. Daripada lihat tantangan, misalnya gagal dalam sebuah proyek, sebagai akhir dunia, kita bisa melihatnya sebagai seorang guru. Cukup dengan bertanya, apa ya pelajarannya di sini? Kita mengubah penderitaan jadi kebijaksanaan, jadi lebih kuat. Ada satu alat lagi yang ampuh banget buat membingkai ulang realitas. Rasa syukur. Rasa syukur ini kayak rem darurat buat siklus pengen ini, pengen itu, yang nggak ada habisnya. Dia melatih pikiran kita buat fokus ke hal-hal baik yang udah kita punya, bukan ke apa yang kurang. Dan untuk memulai rasa syukur itu gampang banget. Nggak perlu ribet. Lihat aja contoh-contoh simpel ini. Coba rasain hangatnya matahari di kulit. Nikmatin rasa teh atau kopi hangat. Atau hargai momen tenang pas lagi istirahat. Semua ini adalah benih-benih rasa syukur yang bisa kita tanam kapan aja. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian yang paling proaktif. Ini bukan lagi cuma soal menjaga taman pikiran kita, tapi soal gimana caranya kita secara aktif menumbuhkan bunga-bunga kualitas yang kita inginkan. Ini tentang berkembang. Visualisasi itu bukan ngelamun kosong ya. Anggap aja ini kayak nge-gym, tapi buat pikiran. Dengan ngebayangin diri kita bersikap sabar atau penuh welas asih, kita itu sebenarnya lagi ngelatih otot di otak kita. Biar pas dibutuhin nanti, sifat-sifat itu jadi lebih gampang keluar secara alami. Nah, konsep kuncinya di sini adalah metta, yang artinya cinta kasih. Ini adalah latihan aktif untuk mendoakan kebaikan. Bukan cuma buat orang lain, tapi juga, dan ini penting banget, buat diri kita sendiri. Latihan ini selalu dimulai dari dalam diri. Ini adalah salah satu mantra inti dari meditasi metta. Coba deh sekarang, ucapkan ini dalam hati untuk diri Anda sendiri. Semoga aku berbahagia, semoga aku sehat, semoga aku damai. Dengan mengulang kalimat ini, kita pelan-pelan mengganti suara kritik di dalam kepala kita dengan suara yang lebih lembut dan mendukung. Jadi jangan salah sangka, welas asih pada diri sendiri itu bukan kelemahan, justru sebaliknya. Ini sumber kekuatan yang luar biasa. Ini membebaskan kita dari beban kritik diri yang gak perlu dan bikin kita bisa bangkit lagi dari kesalahan dengan lebih kuat, karena kita melihatnya sebagai pelajaran berharga.
Oke, saat kita mendekati akhir, mari kita tarik benang merahnya. Pesan utamanya sebenarnya sangat jelas. Kita punya kekuatan untuk membentuk kondisi batin kita. Pikiran kita itu, pada dasarnya, adalah cerminan dari apa yang kita kasih ke dia. Dan inilah hasilnya. Inilah buah dari taman yang kita rawat dengan baik. Saat kita konsisten menanam benih-benih positif, welas asih, syukur, kesadaran, kita nggak cuma menciptakan kedamaian buat diri sendiri. Kedamaian itu bakal menyebar keluar, kayak riak air, dan ikut mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Jadi saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setiap tarikan napas, setiap momen adalah kesempatan baru untuk memilih. Jadi benih apa yang akan Anda tanam di taman pikiran Anda sekarang? Pilihannya ada di tangan Anda.